baby shop. Yuk ikuti keseruan saya. Pertama kali itu saya 2015 Bu ya, pertama kali ya. Nanti itu ibu mendirikan baby shop itu ada nggak sih Bu motivasi dari ibu itu untuk mendirikan baby shop itu apa? Awalnya sih sebenarnya gini, dulu itu pertama kali bukan di sana kan, ruko ada di daerah deket pondok situ. Terus itu tuh saya sewa. Kebetulan orang tua saya sewa di situ dan terlanjur sewa 3 tahun dan nggak terpakai selama 1 tahun. Akhirnya saya tempati. Terus saya berpikir apa sih yang mau dibuka di sini, gitu kan? Karena saya juga backgroundnya kan saya PNS. Sempat terpikir untuk buka usaha ATK, tapi kok kayaknya banyak pengalaman ATK itu agak nggak pas lah ya. Adalah masalah-masalah yang aku tahu karena aku kerja juga di Pemda kan. Terus pikir-pikir aku punya anak, setiap kali beli perlengkapan aku harus ke Palembang. Terus ada baby shop, ada beberapa baby shop di sini. Aku cari barang yang anak aku pakai dia nggak punya, gitu. Nah dari situ karena pengen apa yang aku butuh ada, gitu. Paling nggak itu dulu. Akhirnya bikin baby shop itu. Baik. Perjalanan awal mula ibu dari mendirikan baby shop itu apa Bu? Apa perjalanan awal mula ibu? Jadi seperti tadi kan pertama kali tadi kan karena saya awalnya karena ada ruko yang udah terlanjur disewa dan tidak dimanfaatkan. Akhirnya saya pakai. Terus niatnya tadi cuman ya sudahlah apa yang aku butuh, anak aku butuh ada di sini. Dan paling enggak yang dasar-dasar brand-brand tertentu yang memang aku pakai pengen aku adain gitu. Terus kebutuhan-kebutuhan dasar lah ya gitu kan. Terus aku sudah dari awal sudah menempatkan aku bersaing dengan pasar. Nah, tapi aku punya kelas sendiri. Aku harga mungkin lebih mahal sedikit dari orang di pasar, tapi aku punya nilai, aku barang yang nggak aku jual, barang aku bukan barang sini. Aku ambil dari Jakarta, Bandung, Surabaya gitu. Terus aku ruangan pakai AC. Jadi orang ada kenyamanan dan aku buka sampai malam. Waktu itu sampai jam 9 malam rasanya di awal. Jadi aku buka sampai malam dan pasar kan nggak buka. Jadi ada pilihan itulah untuk orang. Nah, awal itu dulu. Terus di awal buka itu aku pikir dengan modal 50 juta cukup. Nah, ternyata kan nggak seperti itu. Baik, kalau boleh tahu Bu, berapa sih modal awal ibu untuk membuka baby shop itu? Apakah terbilang cukup besar? Awalnya aku pikir itu cukup di 30-50 cukup. Awalnya minta uang ke suami cuma 50 juta cukup. Ternyata itu baru buat rak sendiri aku udah habisin 30 juta waktu itu. Wow, lumayan. Jadi tahun pertama aku buka, aku langsung beraniin pinjem ambil pinjaman bank kur BRI waktu itu. Setelah aku 6 bulan operasional, aku pinjam kur BRI 50 juta buat tambahan. Jadi dengan modal segitu pun barang itu masih kosong-kosong. Waktu awal buka itu yang aku buka punya barang 3 piece, tapi aku susun jarang-jarang, supaya terlihat banyak kan. Terus semua dijajar-jajarin padahal ruangannya kecil gitu. Itulah intinya tuh kalau modal itu kurang lebih aku untuk awal banget tuh 100 mungkin. Di luar aku penyembang ya itu, karena penyembang udah jalan. Berarti cukup besar Bu ya kalau cukup sampai besar. 100. Baik Bu, selanjutnya kalau boleh tahu juga selama ibu menjalankan baby shop ini berapa sih omset yang ibu dapatkan di tahun pertama, di awal pertama ibu? Tahun pertama. Ini omset per apa? Per tahunnya. Pas kalau per tahun aku kurang hitung ya, tapi kalau per bulan rata-rata kalau dulu per bulan itu aku bisa dapat sampai 60 juta. Lumayan per Bu ya. bulan. Tapi itu belum kotor ya, maksudnya omset seluruh ya. Itu 60 juta aku bisa dapat dulu. Masya Allah, lumayan banyak Bu ya. Nah, kalau dibandingkan dengan yang sekarang itu kira-kira berapa kali lipat Bu omsetnya? Kalau sekarang ini pertama tokonya lebih besar kan. Terus barangnya aku udah mulai lebih banyak, kan variannya udah banyak. Kalau sekarang kan orang udah lebih kenal kan. Nah,
Kalau rata-rata sebelum pandemi aku itu sebulan itu bisa sampai 200 jutaan, 200 jutaan, terus 250 gitu lah sekitar itu. Dan musim panennya bisa aku di bulan puasa itu aku panen, benar panen gitu. Lumayan besar Bu ya omsetnya. Baik Bu, kira-kira kemarin kan sudah datang ke baby shopnya, terus melihat ada berapa pegawai. Nah, yang ingin saya tanya, total jumlah pegawai yang ada di baby shop itu ada berapa Bu? Total karyawan aku kan punya 4, tapi itu juga 4 itu bukan 4 itu seluruh ya, termasuk yang antar barang, yang suka ambil barang, terus yang kadang teknisi gitu. Yang standby di toko paling cuma 3 pegawai Bu ya. karyawan. Baik Bu, kalau misalkan kita nih lagi di masa pandemi kayak sekarang ini, apakah usaha Ibu tuh berdampak dengan situasi yang sekarang ini? Awal-awal 3 bulan pertama tidak berdampak, Ya. masih bisa, karena memang kebutuhan baby shop itu kan kebutuhan yang terus-terusan dipakai kan, kebutuhan orang tetap melahirkan kan, Iya. orang tetap anak-anak tuh tetap ganti baju gitu, pokoknya masih tidak terpengaruh. Nah di bulan keempat mulai nih berpengaruh. Iya. Terus kan aku kebetulan banyak juga barang-barang itu memang dari impor kan, Iya. jadi yang mereka juga stok. Terus aku kan juga punya pinjaman bank. Nah jadi kerasa banget pas di atas bulan ketiga, bulan 3 ke atas itu aku udah mulai kerasa pengaruhnya. Sampai saat ini masih terasa. Sekarang itu baru mau mulai bangkit. Tapi kayaknya itu memang semua keluhan semua yang baby shop di seluruh Indonesia, misalnya Jakarta pun yang distributor aku itu memang kewalahan karena kita akhirnya matiin modal. Iya. Modal kita kekurangan modal lah sampai sekarang akhirnya gitu. Berarti sangat berdampak sekali Bu ya Sangat. pandemi sekarang. Kami pikir sih awalnya nggak berpengaruh di Iya. 3 bulan pertama, ternyata pas kesini tuh pengaruh. Nah, untuk sekarang ini apakah keadaannya sudah kembali normal Bu walaupun masih pandemi seperti ini? Sebenarnya dibilang normal itu selama ini tuh normal, tapi tidak seperti biasanya Iya. gitu. Kalau dulu aku itu setiap minggu tuh pasti order barang, dan order barang keluar, bisa itu ke Jakarta, ke Surabaya gitu. Selain yang sales yang datang ya ke toko kan kami memang sudah lihat produk-produk seperti pigeon, itu kan memang sudah ada barangnya di Palembang, jadi tinggal sales yang datang, tempo per bulan dia bayar gitu kan. Nah karena aku udah kewalahan, produk-produk yang dari luar aku udah gak bisa masuk gitu, karena aku nggak sempet kumpulin uangnya. Iya. Baik, dari awal baby shop ini berdiri atau dimulai itu sampai dengan sekarang, ada nggak sih cara Ibu mempertahankan agar usaha itu tetap bertahan sampai dengan sekarang? Kalau apa ya gimana ya? Karena mungkin ini juga Mbak, aku di sini baby shop dulu mungkin ada 2 di sini, sekarang cuma 1 yang masih bertahan. Terus kayak tadi aku bilang, aku sudah menempatkan toko aku di mana gitu. Aku punya segmen sendiri. Aku menempatkan segmen. Jadi kalau kita mau usaha itu tuh kita tetapkan dulu, kita mau sama dengan yang lain atau berbeda. Kalau yang lain orang udah banyak nih gitu, nggak bakal beli orang. Nah kalau ini kemarin karena aku udah tempatkan, oh ya sudah, aku pengen brand yang tidak pasaran, terus dibilang menengah ke atas itu juga enggak, tapi pokoknya apa ya, punya tempat lah, punya segmentasi pasarnya, udah tahu mau meletakkan kita di mana. Nah mungkin orang beranggapan oh ya toko agak mahal gitu barangnya, tapi orang udah tahu memang kualitasnya berbeda kok. Aku memang barang banyak yang dari luar, terus brand-brandnya juga brand-brand yang memang sudah kayak Pigeon udah ngetop gitu kan, Aven yang memang udah brand-brand yang dipakai orang di kota besar lah gitu kan, bukan brand-brand yang dari pasar. Terus aku juga netepin gini Mbak, kalau di dalam kita orang Islam kan, kalau usaha itu ada attitude-nya juga. Jadi usaha jangan menjatuhkan orang lain. Kalau aku prinsipnya dengan karyawan, kita nggak punya barang ini, ya sudah kita arahkan ke tempat yang lain. Terus jangan menjatuhkan usaha orang lain gitu kan. Kalau orang bilang oh di sana mahal, ya mungkin memang dia modalnya lebih tinggi dapatnya gitu. Jadi rezeki itu udah ada yang Tuhan udah atur kan buat kita masing-masing gitu. Jadi kalau kita juga caranya sehat, insya Allah ada terus lah gitu. Jadi kalau aku sih bilang triknya yang penting itu
tahu segmentasi kita mau kemana. Habis itu positive thinking, jangan menjatuhkan usaha orang lain. Berarti yang membedakan baby shop Auza ini sendiri berarti dari brand-brandnya Bu ya, Ya. dari lokasinya, terus dari fasilitas yang Fasilitas, ada di ya. dalamnya juga beda dari yang lain. Baik, untuk yang terakhir Ibu, kalau boleh tahu kan Ibu sekarang sudah menjadi wirausaha yang terbilang sukses Bu ya. Ada nggak Ibu, bisa nggak ngasih tips ke kami yang baru mau mulai wirausaha ini, apa kasih tips dan triknya gitu supaya sukses? Gagal itu pasti, nanti itu pasti ada masanya. Di tahun pertama mulai ada cobaannya, terus kalau misalnya gagal harus bangkit lagi, jangan menyerah. Sama positif thinking aja lah sama usaha yang lain juga, jangan menjatuhkan orang lain. Terus ya pokoknya yang berpikiran positif aja lah. Ibu Mary sudah menyediakan waktunya dan memberi kesempatan kami untuk bertanya. Nah, teman-teman, selesai sudah wawancara kita dengan Ibu Mary. Terima kasih, sampai jumpa. Setelah melakukan wawancara dengan Ibu Mary tadi, pesan dari beliau untuk kita yang ingin memulai wirausaha atau usaha, kita harus selalu berpikir positif. Kemudian, dengan memiliki usaha, kita tidak boleh menjatuhkan usaha orang lain. Nah, gimana teman-teman? Seru kan kegiatan saya hari ini? Terima kasih, sampai jumpa.